Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslimah pertama yang membunuh orang musyrik. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah tentang keberanian Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha dalam menegakkan agama Islam. Sahabat Muslim, seorang wanita penyabar, kuat iman, tekun beribadah, tangguh dalam menanggung beban perjuangan Islam sepanjang siang dan malam. Dari keluarga terhormat dan agung, wanita mulia itu adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya, Abdul Muttalib adalah tokoh dan pemimpin kaum Quraisy yang juga seorang kakek dari Muhammad SAW. Ibunya, Halah binti Wahab, saudari Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, beliau adalah bibi Rasulullah SAW dan juga saudari dari sang singa Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Suami pertamanya adalah Harits bin Harb, saudara Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah, namun kemudian mati meninggalkannya. Setelah itu, Sofiyah radhiyallahu anha menikah dengan Awam bin Khuwailid, saudara Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang kelak menjadi pembela Rasulullah SAW. Sofiyah radhiyallahu anha tumbuh berkembang di rumah Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy yang disegani, pemegang kepemimpinan, keagungan, dan kemuliaan. Orang bijak Mekah, pemimpin segala urusan di sana. Selain itu, ia juga berwenang memberi minum jamaah haji. Semua faktor ini berpengaruh terhadap Sofiyah radhiyallahu anha hingga terbentuklah kepribadian kuat dalam dirinya. Ia tumbuh menjadi wanita fasih, bisa baca tulis, berwawasan, pemberani, ahli menunggang kuda, naik kudanya layaknya kesatria, berperang dengan pedang dan tombak layaknya pemberani. Kematian sang ayah, Abdul Muttalib, sangat berpengaruh padanya. Hatinya penuh kesedihan mendalam, karena dialah sosok yang paling ia cintai. Masuk Islam. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, banyak kaum Quraisy yang menentang dan sedikit sekali yang menerima dakwahnya, baik dari kerabat maupun yang lainnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Quran Surat Asy-Syura ayat 214. Rasulullah SAW menyeru kepada semua kerabatnya baik yang tua, muda, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian beliau SAW naik ke Bukit Sofa seraya berseru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan dirimu dari neraka. Sungguh aku tidak mampu menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Mintalah hartaku sesuka kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian bergabunglah Sofiyah radhiyallahu anha dalah bahtera Islam bersama anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sofiyah radhiyallahu anha berjuang bersama kaum muslimin lainnya dalam menegakkan keyakinan mereka dan dalam menghadapi penentangan dari kaum Quraisy. Kemudian ia hijrah bersama anaknya ke Yastrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Berhijrah ke Yastrib. Suatu ketika, gangguan kaum musyrikin terhadap para sahabiah Nabi SAW kian meningkat. Beliau mengizinkan mereka berhijrah ke Yastrib karena mengkhawatirkan mereka terkena fitnah dalam agama. Bibi beliau, Sofiyah, dan putranya Ibnu Zubair ikut bersama para muhajirin yang pergi meninggalkan kampung halaman dan harta benda demi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua singgah di tempat kaum Ansor. Kaum Ansor selalu memperhatikan dan mengkhawatirkan mereka terkena apapun yang tidak diinginkan, bahkan hembusan angin sepoi sekalipun. Di sanalah Sofiyah radhiyallahu anha menjalani hari-hari terindah sepanjang hidup di tengah-tengah lingkungan keimanan, jauh dari tekanan dan penyiksaan kaum musyrikin. Perempuan pintar dan perkasa.
Safiyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi perempuan fasih, bisa membaca, berwawasan, ahli bahasa, juga ahli menunggang kuda layaknya kesatria. Tak hanya itu, Safiyah radhiyallahu anha juga adalah seorang ibu yang tangguh. Beliau merawat dan membesarkan anaknya sendiri semenjak suaminya, Awam bin Khuwailid, wafat. Safiyah radhiyallahu anha mendidik anaknya, Zubair, dengan kehidupan yang keras. Ia didik anaknya untuk cekatan menunggang kuda dan perang. Bahkan, mainan yang ia berikan adalah anak panah dan busur. Ia biasakan anaknya untuk menghadapi situasi-situasi mencekam, dan ia dorong menghadapi segala bahaya. Bahkan ia tak ragu untuk memukul anaknya dengan keras dan menyakitkan kala si anak terlihat diam atau ragu. Sampai-sampai salah seorang paman dari anak ini menegur Safiyah karena didikannya yang begitu keras. Ia berkata, "Memukul anak tidaklah seperti itu. Kau memukulnya dengan pukulan benci, bukan pukulan seorang ibu." Mendengar kata-kata itu, lantas Safiyah radhiyallahu anha menjawab dalam untayan syair, "Siapa yang berkata aku membencinya? Ia bohong. Aku memukulnya agar ia menjadi cerdas, mengalahkan pasukan musuh, dan membawa pulang rampasan." Berkat didikan beliau, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menjadi salah satu kesatria Rasulullah SAW yang keberaniannya disamakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti 1000 lelaki kala mengutusnya sebagai bala bantuan bagi pasukan muslimin di Mesir. Bahkan sejarah mencatat bahwa Zubair bukan hanya setara dengan 1000 lelaki saja, tetapi setara dengan seluruh umat. Mengapa demikian? Karena ia pernah menyusup ke dalam benteng yang menghalangi perjalanan pasukan muslimin. Ia naik ke atas tembok-tembok benteng dan melompat ke arah pasukan musuh dengan teriakan, "Allahu Akbar." Dengan cepat, ia menuju pintu gerbang lalu membukanya, hingga pasukan muslimin dapat masuk ke dalam benteng dan menumpas musuh sebelum mereka sadar. Jihad di jalan Allah. Meski kala itu usia Safiyah radhiyallahu anha menginjak sekitar 60 tahun, namun di medan jihad, ia berperang dengan pedang dan tombak layaknya pemberani, dan menunggang kuda layaknya kesatria. Saat perang Uhud, Safiyah radhiyallahu anha pergi bersama sekelompok perempuan untuk berjihad di jalan Allah. Ia membawa air, memberi minum pasukan yang kehausan, mengarut anak panah, dan mengobati luka para korban. Ketika kekalahan dan musibah menimpa kaum muslimin di perang Uhud, mereka berhamburan dan Rasulullah SAW mendapat serangan secara terbuka dari kaum Quraisy. Pasukan muslimin mengalami kekalahan setelah para pasukan pemanah melanggar instruksi Rasulullah SAW untuk tetap bertahan di posisi, baik dalam kondisi menang ataupun kalah. Saat itu banyak kaum muslimin berlarian meninggalkan Rasulullah SAW kecuali segelintir saja. Pada saat itu, Safiyah radhiyallahu anha bangkit dengan kemarahannya dengan sebuah tombak di tangannya. Lalu ia berdiri di hadapan kaum muslimin sembari berteriak kepada mereka, "Apa-apaan kalian ini? Patutkah kalian lari meninggalkan Rasulullah SAW?" Kekalahan dan musibah yang menimpa kaum muslimin di perang ini amat berat bagi mereka juga Rasulullah SAW. Karena banyak sahabat yang mati syahid, bukan hanya ditebas pedang saja, tetapi tubuhnya pun dipotong-potong oleh kaum Quraisy. Salah satu di antara mereka ialah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW yang tak lain saudara dari Safiyah radhiyallahu anha. Saat Rasulullah mengetahui apa yang terjadi pada pamannya, beliau memerintahkan kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk menemui ibunya, Safiyah radhiyallahu anha, dan mengajaknya pulang. Khawatir tidak kuat dan tahan saat melihat jasad Hamzah radhiyallahu anhu yang sudah terpotong-potong itu. Namun, Safiyah radhiyallahu anha menolak seraya berkata, "Mengapa aku tidak boleh melihatnya? Aku telah mendengar saudaraku telah dibunuh secara sadis, dan itu di jalan Allah." Dengan kesabaran, ketabahan, dan ketegaran Safiyah radhiyallahu anha melihat jasad saudaranya tergeletak tak bernyawa yang dibunuh secara sadis oleh kaum Quraisy, ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Beliau hanya berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rela terhadap takdirnya. Perang Khandaq. Setiap kali Nabi SAW hendak pergi berperang, beliau menempatkan para perempuan, orang tua, dan anak-anak di tempat yang aman. Dan pada saat Rasulullah SAW pergi ke Khandaq, beliau menempatkan mereka di dalam benteng Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, karena inilah benteng Madinah yang paling kokoh.
Saat kaum muslimin sibuk dengan perang Khandaq, kaum Yahudi mengutus seseorang untuk memata-matai para perempuan di benteng. Saat mengendap-endap, Safiyah radhiyallahu anha melihat pria tersebut. Safiyah radhiyallahu anha berkata, "Aku kemudian mengambil balok kayu, kemudian aku bawa turun. Aku membuka pintu secara perlahan. Setelah itu aku menyerang Yahudi itu, aku memukulnya dengan balok hingga tewas." Begitulah peristiwa ini terjadi, sehingga menjadikan Safiyah radhiyallahu anha sebagai perempuan pertama yang membunuh seorang musyrik. Tibalah saat berpisah. Safiyah radhiyallahu anha wafat dalam usia 70 tahun lebih, tahun 20 Hijriah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dikuburkan di Baqi. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah beliau adalah bagaimana menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang pantas, baik dan benar. Ia tidak membiarkannya lalai terhadap ajaran-ajaran Islam, bahkan mendidik seorang anak untuk membela dan menegakkan agama Islam, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah bibi Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha. Ia adalah teladan wanita muslimah tiada duanya yang merawat anak semata wayangnya dengan baik. Ia ditinggal mati saudaranya, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, lalu bersabar. Berbagai kesulitan mengujinya, hingga segala musibah dan ujian tahu bahwa dia adalah seorang wanita tangguh, berakal, dan pemberani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.